Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra GIC, di pagi hari ini saya Andi Umar kembali menyapa mitra GIC. Semoga kebersamaan kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. GIC Morning hari ini pagi menyapa mitra, menyemangati mitra dan memberikan dan sekaligus menemani mitra beraktivitas ya. Nah mitra JC, di JC Morning hari ini kita sangat spesial sekali menyapa para ayah dan bunda ya. Ayah dan bunda, apa kabar pagi hari ini? Sedang beraktivitaskah? Di mana aktivitasnya? Yang penting lancar hari ini ya. Apapun jenis aktivitas tersebut. Para bunda yang saat ini sedang menyiapkan segala yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan yang terbaik tersebut, mulai dari pendidikannya, mulai dari kesehatannya pun, makanannya pun, semua menjawab sebagai ayah dan bunda. Nah mitra di sini terkhusus pagi hari ini kita akan menyapa ayah dan bunda, mengingat saat ini kita masih di suasana ayah bunda. Mungkin ada beberapa di antara yang belum menemukan lembaga pendidikan gitu, untuk jenjang yang sekarang sedang mau ditempuh oleh anak-anak kita gitu ya. Kami akan berikan satu informasi sekaligus tentang apa saja sih yang ada di Jakarta Islamic Center yang berhubungan dengan lembaga pendidikan. Sudah hadir bersama kita dua narasumber dan insya Allah bersama keduanya kita akan mendapatkan informasi sekaligus juga insya Allah ilmu yang banyak untuk kita bersama. Itu kami pastikan untuk ayah dan bunda dan siapapun untuk bisa bergabung bersama kami, baik melalui channel kami di Facebook Radio JC, dan nanti juga mitra bisa mengikuti siaran kami melalui channel YouTube JC TV. Nanti mitra terus ikuti acara dan program ini, dan juga bisa diikuti melalui audio streaming di www.islamicstreetcenter.org dan juga melalui FM 107.7. Ada Bu Darmawati SOSI sudah bersama kita dari Bimbingan Remaja dan Anak Jakarta Islamic Center, dan juga di samping saya ada Pak Tajudin sebagai pendidik sebagai juga pengurus di lembaga pendidikan yang ada di Jakarta Islamic Center. Baik, mitra isi, sebelum kita berbincang dengan satu tema menyiapkan generasi kuat melalui pendidikan hebat pada hari ini, izinkan Andi Umar menyapa terlebih dahulu Bu Darmawati SOSI. Assalamualaikum Bu Darmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Darmawati? Umar, alhamdulillah baik. Sehat ya. Bu Darma mungkin bisa menyapa terlebih dahulu mitra GIC yang sedang bergabung bersama kita, terutama untuk ayah dan bunda. Silakan. Assalamualaikum para ayah dan bunda. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya aktivitas yang bermanfaat. Dan tentunya pagi hari ini ditemani oleh saya, Dharma dan Andi dan Pak Tanju. Kita akan berbagi sharing dari Pak ya. Pagi hari ini kan yang ada di Jakarta Islamic Center. Dan tentunya ayah bunda tetap bergabung bersama kami di JC Morning. Sampai di penghujung nanti acara kita ya. Iya, dari samping kiri tadi saya ada Pak Tajudin sebagai pendidik dan hari ini juga tergabung sebagai pengurus pendidikan yang ada di Jakarta Islamic Center. Pak Tajudin, assalamualaikum. Ya, apa kabar Pak Tajudin? Alhamdulillah baik. Gimana kesibukan Pak? Ya seperti biasa kita masih membuka dalam pendaftaran dan daftar ulang buat santri dan santri baru. Santri baru daftar, santri lama harus daftar ulang. Iya. Oh, jadi kesibukannya sudah mulai padat berlayar ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Tajudin, Iya. izinkan saya untuk ngobrol sebentar bersama Bu Darma terlebih dahulu, karena ini juga kita pahami bersama seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak ayah bunda yang saat ini masih belum menemukan chemistry kali ya, atau kecocokan. Mungkin ada faktor lain, mungkin ada kedekatan atau mungkin jarak tempuh, atau juga mungkin kurikulum gitu kan, dan lain-lainnya, sehingga sangat pertimbangan yang matang bagi para ayah dan bunda untuk menentukan lembaga pendidikan untuk anak-anak tercinta. Bu, tadi
kita sampaikan bahwa jenjang pendidikan yang ada di Jakarta Islamic Center kan mulai dari kaki Madrasah TPQ Diniyah Jakarta Islamic Center. Madrasah Diniyah Jakarta Islamic Center, tentu dengan jenjang dan usia yang berbeda-beda gitu ya. Iya. Nah Bu, secara umum gambaran lembaga pendidikan yang ada di Jakarta Islamic Center seperti apa Bu Dharma? Ya, pendidikan yang ada di Jakarta Islamic Center tentunya ini di bawah pembinaan remaja dan anak yang langsung dikoordinasikan oleh Divisi Takmir Masjid Jakarta Islamic Center. Jadi memang kenapa harus ada pembinaan baik itu remaja dan anak, karena memang itu sangat dibutuhkan dan itu juga menjadi salah satu fungsi dari Jakarta Islamic Center. Kemudian harapan kita sesuai dengan fungsi Jakarta Islamic Center menjadi sebuah peradaban Islam, ya kita berharap para generasi-generasi kita ini menjadi sosok yang mempunyai peradaban yang baik untuk masa depan. Nah, apalagi kita bicara dengan tema yang pas sekali menurut saya, menjadi generasi kuat dengan pendidikan yang hebat. Nah, seperti harapan para ayah bunda di rumah ya. Ayah bunda di rumah tentunya berharap memiliki anak yang punya potensi yang luar biasa, kemudian berharap juga mempunyai anak yang hebat, anak yang kuat gitu. Insya Allah di pendidikan kita banyak nanti program-program yang mendukung anak-anak untuk menjadi anak yang hebat, anak yang kuat, anak yang cerdas. Oke. Sebenarnya tadi apa yang disampaikan Bu Dharma, apakah sudah tertuang di visi misi dari lembaga pendidikan yang ada, atau ada visi misi yang lain yang bisa disampaikan untuk kita dan juga para ayah dan Bu Dharma? Iya. Jadi memang visi pendidikan kita yang ada di TKQ, TPQ dan Madrasah Diniyah Jakarta Islamic Center ini adalah menjadikan pendidikan Islam yang non formal. Karena memang pendidikan yang ada di Jakarta Islamic Center tidak formal gitu. Kalau formal nanti akan dikelola oleh Dinas Pendidikan. Makanya kita ada pendidikan tapi non formal. Nah, tapi ayah bunda jangan khawatir gitu, bahwa pendidikan kita juga terdaftar di Kementerian Agama. Ya, baik itu TPQ, TKQ dan Madrasah Diniyah Jakarta Islamic Center. Kemudian kenapa menjadi visi kami dalam pendidikan ini, yaitu ada nilai-nilai keimanan di dalam kurikulum kita nanti, kemudian ada akhlak mulia, kemandirian, kreativitasnya, memberikan wawasan yang luas untuk anak-anak kita. Jadi itu visinya, membentuk generasi yang mempunyai akhlak yang mulia, kemandirian, wawasan keislaman yang luas. Kemudian itu visi, misinya mewujudkan generasi yang memiliki jiwa entrepreneur dan akhlak mulia. Jadi Pak Ade, nggak hanya sisi keagamaan yang kita berikan kepada anak-anak kita, tetapi kita juga membentuk mereka untuk menjadi seorang wirausaha. Oh, ada keunggulan di bidang lain ya. Jadi kita kolaborasi lah ya, karena kalau kita lihat ke depan, anak-anak kita memang harus punya skill ya. Dan saya yakin setiap anak kita mempunyai bakat dan potensi yang tentunya berbeda-beda. Mungkin Pak Taju di sisi teknologi mungkin dia punya bakat, beliau di sana gitu. Mungkin saya di bidang masak gitu kan. Kalau Pak Ade di bidang komunikasi gitu. Ya. Karena kita ke depannya biar generasi-generasi kita itu menjadi generasi yang handal gitu. Jadi memang dari sejak dini harus diberikan pembelajaran-pembelajaran untuk pengembangan bakat, eksplorasi diri, gitu, pemahaman keagamaan yang paling utama. Dan semua dikhususkan ya? Dihususkan. Tidak ada yang diabaikan, iya. Semuanya jalan. Semua jalan, kemudian anak-anak semua mendapatkan apa yang memang kebutuhan dirinya, gitu. Jadi nggak hanya keagamaan saja, gitu, pendidikan kita yang ada di sini, tapi ada penggalian bakat ya, seperti itu. Ya.
Kalau tadi Ibu tadi sampaikan ada beberapa jenjang TKK, Ya, tentu TKK. dari ketiga jenjang ini kan paling kecil ya. Yang di tengahnya ada TPA, TPQ, TPQ, ya, dan madrasah Madrasah diniyah itu Diniyah. jenjang berikutnya. Nah, Ya. dari pengelolaan sendiri seperti apa Bu, dari ketiga jenjang yang ada di Jakarta Islamic Center? Jadi kalau yang untuk TKQ itu dari jenjang usia dulu ya. Mm-mm. Nah, dari jenjang usia, kenapa kita perjenjang gitu, biar lebih terarah, lebih fokus juga para pendidiknya. Kemudian materi juga akan disampaikan sesuai dengan jenjang usia. Gitu. Kalau TKQ itu usianya dari 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6. Ya. Kemudian mulai di jenjang TKQ, nah anak-anak bisa melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya yaitu Taman Pendidikan Al-Quran. Dan itu pun ada di Jakarta Islamic Ada Center. di Jakarta Islamic Center. Setelah lulus dari TPQ, nah siswa atau wali murid yang ingin melanjutkan ke Madrasah Diniyah Jakarta Islamic Center. Jadi nanti di setiap jenjang itu juga mempunyai target-target. Nah, jadi enggak dicampur gitu. Jadi memang pendidiknya juga mempunyai kompetensi yang sesuai dengan jenjang-jenjang yang ada. Iya. Terus kalau kita lihat nih Bu, harapan dari para orang tua biasanya kan beda-beda satu dengan yang lain tuh ya. Ada yang memang kecenderungan kalau tadi lebih ke IT misalkan, Iya, ada yang komunikasi, tapi ada juga yang pendidikan agama yang tidak kesampaikan. Secara umum dari orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya ke lembaga pendidikan yang ada di Islamic Center, seperti apa harapan-harapan mereka umumnya? Ya, harapannya sebagai orang tua terhadap lembaga yang ada di Jakarta Islamic Center, yang pertama adalah agama. Agama ya. Nah, itu fondasi yang utama gitu. Nah, alasan mereka masuk ke Jakarta Islamic Center. Gitu. Kemudian yang kedua, itu melihat gedungnya indah, bagus. Orang tua ya. Iya, salah satu prioritas bagi orang tua. Kemudian kurikulum itu materi lah ya, nanti materi yang kita ajarkan. Dan alhamdulillah semua itu ya bisa kita jalankan dan harapkan sesuai dengan harapan orang tua. Iya. Kalau kita bicara keunggulan, kan biasanya para orang tua juga melihat sebelum memutuskan kemana nih gitu kan, pasti lihat tidak yang umum saja, tapi yang dilihat keunggulan yang ada gitu kan di lembaga pendidikan yang akan dimasukkan anaknya di sana gitu kan. Kalau jenjang pendidikan yang ada di Jakarta Islamic Center, Ibu melihat dan Ibu yang mengelola, keunggulan apa yang ingin dikedepankan? Yang pertama tahfiz Quran ya. Quran, itu sampai saat ini masih menjadi keunggulan atau harapan orang tua. Ya, semua orang tua saya yakin mengharapkan anaknya hafal Al-Quran gitu ya kan. Kemudian etika seperti itu Pak Ade. Iya. Keunggulan-keunggulannya kemudian ya tentunya nanti materi-materi ataupun program-program kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bakat anak. Jadi untuk bakat minat anak sangat diprioritaskan oleh pihak lembaga pendidikan yang ada, sehingga anak keluar nanti benar-benar semakin mantap di bakat tersebut gitu kan. Sehingga di jenjang pendidikan berikutnya nanti tinggal diasah lagi gitu kan, sehingga bisa menjadi sesuatu yang dibanggakan nantinya bagi dirinya dan juga bagi orang tua. Nah, tentu kita juga benar-benar kembali menyapa para ayah bunda dimanapun berada yang saat ini bergabung bersama kami atau baru saja bergabung. Kami ingatkan kembali bahwa kita sedang di program JC Morning dan kita sedang membahas menyiapkan generasi kuat melalui pendidikan hebat. Dan sekali lagi kami ingatkan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dharma, bahwa di Jakarta Islamic Center ada beberapa jenjang pendidikan yang ada yang non formal Bu Dharma ya. Ada mulai TKQ yang usianya tadi 4 sampai 6 tahun. 6 tahun. Di atasnya juga ada TPQ itu 7 sampai 8 tahun. 7 sampai 8. Berarti lanjutan dari TKQ ya. 7 sampai 8 tahun. Nah, di atasnya TPQ ada Madrasah Diniyah dari usia berapa sampai ke usia? Dari 9 sampai 12 tahun. 9 sampai 12 tahun. Nah, jadi insya Allah nih bagi ayah dan bunda, kekhawatiran kita mungkin Bu Dharma ya. Kalau tadi
yang paling prioritas utama seperti yang diharapkan oleh para ayah dan bunda dari sisi pendidikan agama, insya Allah melalui pendidikan yang ada di Jakarta Islamic Center akan didapatkan itu semua gitu kan, Ya, insya Allah. dan bisa menjadi pilihan Mm-mm. utama Iya. dan prioritas bagi ayah bunda khususnya Hmm. untuk pendidikan keagamaan. Betul ya. Iya. Nah sekarang kita akan ke Pak Taju dulu ini Bu Ya. Dharma, karena pasti akan bicara teknis, orang tua pasti ingin bertanya. Mungkin Andi Umar di sini menjembatani pertanyaan-pertanyaan dari para ayah dan bunda berhubungan dengan penerimaan siswa apa santri disebutnya Bu biasanya. Kalau kita PPDB ya, PPDB ya, peserta didik didik baru ya, peserta santri baru. PSB. PP, PSBB. PSB, Bukan PSBB ya. PSB Peserta santri baru ya? penerimaan, Iya, ya, ya. penerimaan santri baru. Ini para bunda mungkin yang calon anaknya jadi santri di Jakarta Islamic Center dengan ragam usia yang tadi diberikan gambaran oleh Andi Umar dan juga Bu Dharma. Nanti kita coba akan tanya teknisnya ke Pak Taju. Pak Taju mungkin bisa diberikan satu gambaran seperti apa sih proses pendaftaran di lembaga pendidikan yang ada di Jakarta Islamic Center dari semua jenjang. Silakan Pak Taju berikan informasi untuk para ayah dan mendapatkan informasi tentang itu. Silakan Pak Taju. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendaftaran ini mulai dari hari ini sampai tanggal 12 12 Juli. Juli 2020. Sebentar lagi harus segera Iya. ditutup Iya. ya. Sekaligus sama daftar ulang buat santri dari TPQ ke MD dan TKQ ke TPQ TPQ. seperti Oh, itu. Iya. Peralihan jenjang. Peralihan Peralihan jenjang jenjang. seperti itu. Dengan persyaratan santri buat pendaftaran baru itu pertama fotokopi akte kelahiran, Akte kelahiran. Akte kelahiran. Yang Kartu. mana nih para bunda? kedua kartu kakak Kakak. dan foto ukuran 3x4 sekitar 2 lembar. Seperti Ulang itu. lagi Pak Taju tadi akte kelahiran. Akte kelahiran, Kakak. kakak dan Terus foto. pas foto. Backgroundnya bebas. Backgroundnya bebas. Iya. Tidak harus putih seputih saya. Hebat. Tiga tuh Pak Taju. 3 itu Ada aja. syarat lain, Pak Taju? Itu buat pendaftaran santri baru dan persyaratan buat daftar ulang itu kita prioritaskan sama semua. Sama ya. Iya. Jadi berkas tetap sama ya. Ya, Tetap sama. tetap sama. Formulir itu boleh diambil melalui langsung datang ke Jakarta Islamic Center Iya. itu sendiri. Oke. Di gedung Sosbud ya. Iya, di Sosbud. Sosbud, lantai 1. Dan Harus langsung ya Pak Taju ya. harus Baik langsung. yang daftar ulang ataupun daftar pertama nih. Iya, seperti itu. Iya. Jadi kalau ayah bunda harus disiapkan sekali lagi seperti tadi sampaikan Pak Taju, kakak, akte kelahiran, kakak sama pas foto. Pas foto. Selain itu Pak Taju untuk yang baru itu aja cukup. Itu aja cukup. Itu aja ya. Ah, ah. Nanti ngisi formulir langsung di Isi formulir bisa langsung di tempat atau bisa langsung bertanya-tanya juga tentang madrasah ini di ruangan kita, yaitu kantor kita di Sosbud. gitu Seperti ya. itu. Baik. Terus waktunya tadi kalau kata Pak Taju kan hanya sampai tanggal 12. Iya. Di jam berapa sampai jam berapa Pak Taju? Dari Dan jam hari apa aja? Dari jam 10 sampai jam 4 sore. 10 sampai jam 4 sore. Iya. Jadi kalau lebih dari itu belum tidak bisa menerima lagi Iya. dan Di hari kurang dari berikutnya. kurang dari jam Di hari itu berikutnya. belum bersedia ya. Belum bersedia. Jadi ulang lagi Pak Taju jam berapa? Dari jam 10 sampai dengan 4 sore. Jam 4 10 sore. sampai jam 4 sore. Saya pikir jam-jamnya kita beraktivitas ya. Beraktivitas. Jadi insya Allah tidak merepotkan. Kecuali kalau Pak Taju bukan jam 3 pagi. Kayaknya agak Tutup repot Pak Taju ya. jam 12 malam. Kebayangnya Pak Taju pas ini selera para ayah bunda jam 8 sampai jam 4 sore insya Allah nggak kerepotan dan Insya akses ke Jakarta Islamic Center juga cukup mudah Cukup ya, Pak mudah. Taju ya. Ah, ah. Iya, strategi sekali ya. Iya. Itu anaknya harus dibawa atau gimana Pak Taju? Kalau khusus buat anak sih sementara ini hanya orang tua saja yang hadir. Oh, Seperti itu. pendaftaran, nggak Saat harus pendaftaran. Enggak. dibawa. Iya, karena belum diukur segala-galanya belum Belum. ya baru pendaftaran boleh Baru orang mendaftarkan tuanya. diri saja. Tapi kalau ikut aja boleh mungkin asal jaga protokol. Jaga protokol kesehatan. Gitu ya. Tapi untuk sementara ini sih kalau kita mengikuti protokol kesehatan yang di Jakarta Islamic Center kan belum boleh Oh, iya. membawa anak. Ya, sekaligus juga nih Bu Dharma, Iya. informasi untuk ayah, bunda yang ingin mendaftarkan anaknya di lembaga pendidikan Jakarta Islamic Center
dari ketiga jenjang yang ada, Bu Dharma ya. Iya. Kami harapkan ayah bunda langsung yang datang ke gedung Sosbud lantai 1 ya, Bu Dharma. Iya, lantai Di 1. sana sangat mudah sekali, kelihatan sekali karena tadi Bu Dharma sampaikan secara sarana dan gedung sangat mendukung sekali ya, karena pasti anak-anak kan tidak harus belajar membaca dan menulis saja. Bagaimana mereka terbiasa dengan lingkungan, bagaimana bermain, bagaimana hal-hal lain, dan insya Allah di sini karena area yang cukup luas mendapatkan itu semua ya anak-anak. Jadi kami sampaikan kembali untuk ayah bunda untuk daftar sendiri tanpa harus dibarengi oleh anak-anak kita, begitu benar ya? Iya. Nah nanti seperti apa teknis kedepannya setelah semuanya daftar sudah diterima berkasnya, nanti Bu Dharma juga akan sampaikan berikut. Apalagi yang disampaikan untuk mitra JIC untuk para ayah dan bunda? Kalau tadi Pak Taju sampaikan di awal itu tentang bagaimana syarat pendaftaran dan waktu. Hari apa? Apanya nih? Harinya kalau tadi jam 8 sampai jam 4. Ini dari hari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat. Karena cuma sampai tanggal 12, berarti sampai Jumat ini berarti ya? Iya. Kalau di luar itu? Kalau di luar itu kita masih membuka sistem online, pendaftaran online. Linknya itu boleh langsung ntar ke kantor, kita langsung berikan ke linknya itu. Oh gitu ya. Jadi ada 2 jalur ya. Jadi sistem pendaftaran murid baru itu ada offline, kita bisa langsung ke kantor daftar, ataupun via online. Nah, jadi tinggal pilih aja, mungkin ayah bunda sibuk nggak sempat datang ya untuk daftar, ya bisa melalui via online. Ya, kalau offline mungkin lebih leluasa, banyak nanyanya ya. Iya, kemudian bisa melihat langsung ya. langsung. Seperti apa? Bisa aja klik atau chemistry-nya setelah melihat lembaga pendidikan yang ada di Jakarta Islamic Center ya. Ya, biasanya karena ini masih suasana pandemi COVID-19, kalau sebelumnya itu anak dibawa ya, nah, karena memang kenapa anak kita harus dibawa, biar dia tahu lingkungan sekolahnya seperti apa gitu. Nanti dia bisa melihat kan langsung, dia nanti akan belajar di tempat itu gitu. Karena kondisi seperti ini ya, jadi kita harus maklumin gitu bahwa anak tidak bisa dibawa ketika pendaftaran murid baru. Jadi seperti itu. Iya, ya. Kalau sarana pendukung, kembali lagi untuk meyakinkan para ayah dan bunda di Bu Dharma. Kalau saya melihat di Jakarta Islamic Center, anak-anak bisa langsung rihlah kolbu lah kalau kita membunyikannya kan, karena di sini juga ada perpustakaan, gitu, ada masjid, radio, kan ada masjid. Kalau biasanya Bu Dharma dari lembaga pendidikan yang Bu Dharma kelola saat ini, bagaimana memanfaatkan perpustakaan dan juga radio atau sarana yang lain? Sering nggak anak-anak langsung dikenalkan seperti itu? Iya, jadi kita memang ada program kunjungan. Jadi ada program kunjungan itu ada yang triwulan gitu ya, ada yang 1 tahun sekali atau setengah tahun sekali gitu. Memang sudah ada program. Jadi kami sebagai pengelola ataupun pengurus dalam pendidikan yang ada di Jakarta Islamic Center ini bagaimana memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Jakarta Islamic Center. Misalnya perpustakaan tadi ya yang disampaikan oleh Bang Andi Umar, kemudian ada kunjungan ke radio, kemudian kita juga mengenalkan masjid gitu. Dan tentunya pengenalan-pengenalan ini sangat dibutuhkan oleh anak, apalagi masjid gitu. Kita bagaimana menanamkan kecintaan terhadap masjid sejak dini. Jadi kita berkunjung ke masjid, kita lihatkan masjid kita ini kan luas Pak Ade, fasilitasnya Pak banyak, ada Al-Quran besar gitu ya kan. Kemudian bagaimana kita mengenalkan ketika kita dalam masjid sehari apa gitu, doa-doa yang kita ajarkan ketika masuk masjid gitu. Jadi lebih ya menurut saya, kalau saya sebagai orang tua nih yang utama untuk basic pendidikan yaitu agama. Kalau masalah baca ABCD untuk mengenal huruf itu nomor 2. Kalau menurut saya nih ya, iya. Karena saya nih Bang Andi dan Pak Taju keluarga didikan agama yang utama ya. Almarhum ibu saya dan ayah saya itu selalu mendidik kita bahwa kamu harus belajar agama dulu.
ngaji dulu yang utama, ya kan? Kalau yang baca, belajar abjad, berhitung itu nomor 2. Nah, jadi ya, apalagi kita sekarang kan udah sebagai orang tua ya, harapan saya seperti itu. Mungkin ayah bunda juga tentunya sama dengan harapan yang saya harapkan, gitu. Dan tentunya kami mengajak para ayah bunda untuk anak-anaknya dititipkan atau dididik di Jakarta Islamic Center. Insya Allah banyak sekali manfaat-manfaat yang akan didapatkan oleh anak-anak. Terus tenaga pengajar Ibu Darma. Ya, Kesuksesan proses belajar mengajar kan juga tidak lepas dari dari pendidik. pendidik, selain tadi sarana yang Iya. juga tentunya tidak diragukan lagi di Jakarta Islamic Center gitu kan. Terkait guru-gurunya seperti apa Bu Darma? Guru-gurunya alhamdulillah yang berkompetensi di dunia pendidikan, karena ini kita mendidik ya, mendidik, mencetak, membentuk. Nah, ini memang tugas yang luar biasa berat gitu. Makanya kita membutuhkan orang-orang ataupun guru atau pendidik yang kuat, yang hebat gitu ya, yang sabar gitu. Karena kita proses pendidikan ini nggak 1 hari 2 hari, tetapi ada proses yang cukup lama gitu. Ya seperti di TK contohnya nih Pak Ade ya, itu kalau dia dari playgroup, kita juga ada playgroupnya ya Pak Taju ya. Iya, jadi usia 3 sampai 4 tahun. Jadi kalau misalnya dia masuk sekolah di Jakarta Islamic Center dari usia 3 di TK, dari usia 3 tahun nih sampai dia selesai di TKB ya kan, ada playgroup, TKA dan TKB. Berarti 3 tahun dia proses pembelajaran di sini. Itu kalau dia lanjut ya kan, berharapnya lanjut terus. Karena memang pendidikannya itu pembelajaran berkesinambungan gitu. Kemudian selesai ke TPQ 2 tahun ya. Kemudian di madrasah 4 tahun. Jadi sekitar 9 tahun proses pembelajaran yang ada di Jakarta Islamic Center. Nah, ada juga murid kita nih, Bang Andi Umar dan para ayah bunda, dia terus lanjut nih sampai 9 tahun pendidikan, melaksanakan pendidikan di Jakarta Islamic Center. Nah, tentunya alhamdulillah guru-gurunya juga berkompetensi di bidang pendidikan dan strata 1 lah ya, minimal madrasah aliyah pendidikannya. Iya. Kalau Pak Taju, kalau peluang yang bukan banyak peluang aja ya, banyak yang menjadi keunggulan di Jakarta Islamic Center ya, mulai sarana prasarana pendidikan. Kalau Pak Taju ini juga mengingat awal sebelum bergabung melihat peluang yang ada di Jakarta Islamic Center. Kalau Pak Taju melihat, Kalau dari menurut saya ya jarang ada Pak dari sekolah non formal ini dalam hal tentang keagamaan. Biasa itu yang saya sering lihat ya kebanyakan baca tulis, baca tulis dengan huruf-huruf seperti itu. Kalistu. Nah, tapi saya pas masuk ke sini saya coba lihat dan memperhatikan, lah ini berbeda dari usia dini, bahasanya dari usia 4 tahun itu udah diajarkan tentang 1 tahfiz, menghafal Quran. Seperti itu. Nah, itu yang saya bilang beda dengan sekolah-sekolah formal dan non formal ini gitu. Jadi ada keunggulan ya. Keunggulannya. Ada yang bukan dari Non formal ada ya. Iya. Selain itu Pak Taju, Buat ayah bunda tambahan lagi buat ekstrakurikuler. Dan di sini kita membuka ekstrakurikuler ini panahan dan wusu yang kita coba ini. bela diri, wusu, ada panahan. Ada panahan dan satu lagi dari kita menjuarai 1 se-DKI Jakarta tentang kaligrafi. Jadi ada kaligrafi. Kaligrafi. Ada kaligrafi, ekstrakurikulernya ada memanah dan juga ada bela diri. Iya, wusu ya. bela dirinya. Itu di semua jenjang sudah mulai diterapkan. Sudah Sudah diterapkan. Playgroup. dari playgroup, TPQ dan madrasah diniyah.
Justru anak-anak yang kalau ketika ekstrakurikuler wusu itu lucu sekali, anak-anak semangat. Menjadi anak yang hebat ya fisiknya juga harus kuat. Jadi salah satu tadi program kita ada panahan, kemudian kita berkuda, ya, kemudian wusu, karena memang Rasulullah kan mengajarkan ya, kalau ketika kita ingin berikanlah didikan, tetapi berikan juga didikan untuk pembentukan fisik, ketangkasan, keterampilan, include. Jadi semua aspek di dalam diri anak itu berkembang. Seperti bunga kan, sama kuncup dulu ya kan, bertahap berkembang, mekar. Iya ya. Nah ini kembali kami pastikan untuk para ayah dan bunda dari beberapa informasi yang tadi. Berapa kira-kira apa yang mau disampaikan lagi selain tadi banyak hal ya, termasuk juga keunggulan-keunggulan kurikulum nih. Ya. Kurikulumnya kita kolaborasi ya dari Departemen Agama, kemudian kita juga buat kreasi sendiri yang menunjang kreativitas dan pengembangan anak. Jadi kurikulum yang pertama kita mengacu ke Kementerian Agama, ya seperti yang utama lah ya, seperti akidah, fikih, tari Islam, bahasa Arab, sampai sejarah sejarah kebudayaan Islam. Kalau itu yang TPQ dan madrasah diniyah ya, tapi kalau yang untuk TKQ kita dasar-dasar ya kan, yang dasarnya yang kita sampaikan. Terus orang tua kan pasti juga berpikir bagaimana cara mengatur waktu nih Ananda antara pendidikan formal gitu kan, mungkin lebih ke di pagi hari ya, dan juga pendidikan non formal yang juga tidak kalah menarik dan sisi keberhasilannya pun sudah teruji ya di Jakarta Islamic Center. Bu Darma, kalau melihat orang tua yang ingin menyesuaikan bagaimana konsentrasi ibu memikirkan dan memilihkan pendidikan yang formal dengan non formal seperti apa Bu Darma? Agar sejalan kedua-duanya ya, jadi tidak ada yang tidak terpenuhi tapi terpenuhi di keduanya. Ya, kalau di sini alhamdulillah ya, kenapa kita kalau TPQ dan madrasah diniyah itu kita kan sore waktunya, tadi belum sampaikan waktu kegiatan belajar mengajarnya ya. Ya, jadi kalau untuk playgroup dan TK itu mulai belajar dari jam 7:30 sampai jam 11. Itu playgroup sama TKQ ya. Kemudian kalau yang playgroup ini masuknya dalam 1 minggu hanya 3 hari. Yang playgroup. Dan itu dari 7:30 sampai jam 10. Karena kita juga melihat potensi kefokusan, kan beda tuh setiap anak ya. Kalau playgroup kan lebih banyak bereksplorasi, bermain gitu. Kemudian kalau yang TKQ A, TKQ B itu masuknya juga tetap pagi dari 7:30 sampai jam 11. Tentunya dari jarak waktu itu banyak misalnya dia datang pertama itu Pak Ade, anak-anak sudah kita ajarkan cara mengambil air wudhu, kemudian sholat duha, kemudian hafalan-hafalan murojaah yang sudah diberikan oleh gurunya di murojaah di pagi hari kan. Kemudian baru membaca Iqra. Nah, itu per wali kelas nanti, setelah itu baru pemberian materi. Jadi di situ pemberian materi ini nanti juga terjadwal. Mungkin hari Senin belajar berhitung, hari Selasa mengenal huruf, kemudian hari Rabunya pengenalan bahasa Arab, hari Kamisnya bahasa Inggris gitu. Hari Jumatnya ada kelas khusus kita tahfiz Al-Quran gitu. Kemudian yang pagi, kemudian TPQ dan madrasah diniyah. Kenapa kita waktunya sore? Karena memang anak-anak kita itu paginya di sekolah formal. Nah, jadi mereka seimbang gitu. Alhamdulillah anak-anak kita di sini ya pagi dia sekolah formal, sorenya belajar di kita keagamaannya gitu. Jadi dua-duanya mereka dapat ilmu duniawi, dapat dunia ukhrawi. Jadi kolaborasi. Dan yakin juga tidak mengganggu
waktu yang Tidak disiapkan mengganggu ya waktu. oleh para ayah dan Ayah juga dan para bunda. Malah kalau saya melihat hari ini tantangan anak-anak kita ya Iya. semakin besar, Semakin terutama besar. di gadget ya. Benar. Ketika di keduanya itu kan ada gitu kan sisi manfaatnya, sisi mudaratnya gitu kan. Iya. Tapi ketika ayah dan bunda menyiapkan dirinya, membuka dirinya, bergabung dengan Jakarta, menitipkan anak-anaknya di sini di semua jenjang yang tadi disebutkan oleh Bu Dharma sampai usia 12 tahun, tentu kekhawatiran itu tidak terlalu harus besar ya. Benar, Pak De. Artinya terus pantau saja para ayah para pendidik di sini ikut bersama-sama Iya. gitu kan membentuk, mengarahkan sehingga sesuai dengan harapan kita gitu kan. Iya. Bu Dharma ya. Benar sekali. Gitu. Insya Allah dengan 12 tahun anak belajar di Jakarta Islamic Center ini, saya yakin fondasi keagamaannya cukup. Gitu. Iya ya. Maksudnya orang tua ataupun ayah bunda tidak terlalu besar lah kekhawatirannya untuk saat ini. Karena Jakarta Islamic Center menjadi salah satu wadah ataupun solusi bagi ayah dan bunda khususnya pendidikan keagamaan. Ya, nanti kan bisa lanjutnya dari sini mungkin masuk pesantren. Dia sudah punya bekal dari sejak dini untuk keagamaannya. Untuk mengarungi kehidupan hari-harinya pun Iya. insya Allah ya sudah ditempa sama Sudah Allah ditempa. di sini ya. Sejak dini, insya Allah. Umumnya Pak Tajuk kalau anak-anak didik yang sudah alumni kalau kita bahas Iya, udah alumni. lulus gitu kan, biasanya apa kemampuan mereka dari semua jenjang? Bisa dari apa namanya? Bukan apa namanya? Playgroup ya. Playgroup. Playgroup itu mereka udah bisa apa selain tadi penanaman agama ya. Terus dari jenjang TKQ ya. TKQ Ya, Madrasah Seperti apa Diniyah. dan untuk madrasah diniyah seperti apa? Kalau buat playgroup itu yang kita sering dapat alhamdulillah dari wali santrinya pun atau ayah bunda itu sering komunikasi kepada kita ya. Dia mengucapkan terima kasih kepada kita dari awal itu dia sudah mengenal hijayah seperti itu. Dari awal belum kenal menjadi kenal seperti itu. Kalau buat madrasah kita dapat kabar kemarin dari ayah dan bunda pas saat dia daftar pesantren itu lebih mudah karena udah mengetahui tentang agamanya dulu seperti itu. Jadi langsung masuk dan cepat lah bahasanya. Seperti itu. Insya Allah kelihatan gitu ya. Iya, sudah kelihatan. Dan ini ada kepuasan sendiri dari para orang tua setelah dititipkan anaknya di sini selama pelajaran sampai di jenjang madrasah Diniyah. Gitu. Jadi insya Allah para ayah dan bunda kembali kami mantapkan untuk ayah bunda bisa bergabung bersama kami di jenjang pendidikan yang ada di Jakarta Islamic Center mulai dari playgroup, TKQ, TPQ dan juga madrasah ini. Usia terakhir berapa Bu? Usia terakhir Kan 12 tahun ya. 12 sampai tahun. 12 tahun aja. Iya, Kalau sampai di atas 12 itu tahun. Sudah tidak belum ada ada. remaja ya di sini ya. Ada remaja masjid. Remaja masjid ya. Mungkin di setelah Cuma- itu bisa bergabung. Bisa. Bisa. Jadi di sini memang kalau di subdivisi pembinaan remaja dan anak itu khususnya di bawah bidang saya yang menangani bidang itu ya ada remaja masjid juga. Jadi mungkin para ayah bunda nih ketika bingung nih anak-anaknya udah SMP atau yang sudah SMA mau belajar agama terus mau belajar ngaji, kalau anak-anak usia SMP SMA itu udah malu. Udah malu dia gitu. Jadi memang perlu pembelajaran yang khusus untuk anak SMP dan SMA. Alhamdulillah di Jakarta Islamic Center ada remaja masjid. Ayah dan bunda bisa bergabung juga nih yang punya anak usia SMP dan SMA ataupun yang kuliah yang mau aktif di Remaja Masjid Jakarta Islamic Center, silakan bergabung karena alhamdulillah banyak sekali program-program keagamaan seperti tahsin Al-Qur'an ya Pak Bang Andi dan Pak Taju dan Ayah Bunda. Kemudian ada ngopi. Ngopi sedikit apa namanya? Unik. Unik ya. Saya unik. Apa sih ngopi gitu ya kan, penasaran gitu ya. Sudah diajak ngopi. Iya, ada ngopi. Biasanya kan bapak-bapak, babe-babe yang udah tua, ada kopi, ada pisang goreng, ngopi ya kan, ngobrol, ngalur ngidul gitu ya. Tapi di sini ngopi itu adalah ngobrol fikih ibadah. Remaja itu ya. Remaja. Karena memang
anak-anak sekarang harus tahu itu fikih itu utama. Bagaimana nanti istinja, ya kan? Bermuamalah juga. Bermuamalah gitu. Harus tahu. Alhamdulillah. Kemudian ada juga ini yang tasinan mingguan ya. Nah, mingguan, kemudian ada yang bulanan juga. Kita ada sharing motivasi. Karena sharing motivasi ini bagi saya itu perlu anak-anak remaja ya, karena motivasi itu bagi mereka sebuah semangat ya kan untuk bangkit. Apalagi remaja-remaja kita saat ini udah nggak zaman lagi ngopi di kafe. Tapi ngopinya di masjid gitu. Iya. Alhamdulillah. Yang remaja ya. Ya, jadi memang kalau di TK saya dengan tim pengurus yang khusus dan fokus mengurus pendidikan. Kemudian kalau yang di remaja saya juga ada pengurusnya khusus untuk ngelola anak-anak remaja Masjid Jakarta Islamic Center. Seperti itu. Jadi bisa anak-anak kita diikut sertakan di kegiatan untuk remajanya ya. Iya, kadang orang tuh suka bingung nih. Aduh, anak saya ngape melulu. Saya bilang, apa tuh Bu ngape gitu kan. Ternyata kafe, main di kafe gitu. Walaupun mereka kongko-kongko ngobrol-ngobrol, tapi kan kita ada rasa khawatir sebagai orang tua ya, lagi zaman sekarang. Tapi kalau misalnya dia ngopi atau kongko-kongko di masjid, kita sebagai orang tua tuh aman gitu. Alhamdulillah anak saya ada di masjid, lingkungannya baik dan bagus gitu. Kayaknya perlu waktu khusus untuk membedah kegiatan keremajaan ya. Iya, nanti bersama saya lagi ya Bang Andi ya. Remaja masjid. Remaja masjid. Kita sapa Pak Hanafi juga apa kabar di kesempatan ini, semoga menyimak siaran kita. Terus juga siapa lagi Bu? Ada Pak Hanafi, ada Kamal, ada Pak Rosikin. Ada anggota-anggota lain yang saya lihat hari-hari ini juga sangat terlihat nampak ya. Kontribusi mereka. Kontribusinya luar biasa. Umat juga remaja madaris ya. Iya, madaris. Yang sangat penting untuk pendistribusian bantuan dan menjadi penghimpun bantuan-bantuan tersebut. Ya. Selain itu, kalau kemarin juga di Jakarta Islamic Center kita melihat peran remaja masif pada saat protokol kesehatan juga terus kita diterapkan. Ya, kita juga sangat butuh orang-orang atau volunteer ya yang hadir di tengah-tengah untuk memberikan arahan. Dan alhamdulillah hari ini Jakarta Islamic Center dengan kegiatan-kegiatan semacam dengan sholat Jumat dan kegiatan lain terbackup dengan hadirnya juga remaja masif. Kemudian terus sinergi ke depannya lagi ya. Masih seputar ini masih seputar jenjang pendidikan yang ada nih. Sambil kita juga undang semuanya gitu kan, para ayah dan bunda baik yang tinggal di sekitaran Jakarta Islamic Center, jauh juga boleh. Sejauh ini sebenarnya sih Bu yang bisa sejauh ini masih ada di pasti kan timing ya, waktu ya. Iya, timing. Kalau saat ini sih kita santri-santri kita mungkin ada yang dari Marunda ya, perbatasan baru sampai Marunda. Itu juga sebenarnya sih lokasinya agak jauh ya. Tapi itulah harapan orang tua, ingin memberikan pendidikan yang terbaik ya buat anaknya. Walaupun ya sebenarnya sih jenjang bukan jenjang ya, jarak jauh itu kan nggak menjadi sebuah kendala bagi orang tua gitu. Walaupun sampai di sini kadang kasihan juga, anak udah capek, orang tua udah lelah, tapi demi anak gitu, pendidikan yang terbaik. Itu Pak Tajudin anaknya udah sekolah? Baru mau. Saya belum ada. Baru mau ya Pak Tajudin. Terang ada Bu Dharma Pak Tajudin. Yang nyiapin sebagai pendidik nanti untuk anak-anak kita ya. Saya juga kalau dekat mungkin dimasukin di sini. Cuman kita di kampung Bu Dharma jadi jadi jauh. Kalau Bang Andi Umar kan di Banten ya. Iya, sebulan baru nyampe. Waduh, udah ketinggalan materinya ya. Sudah harus kelas 3 ini baru kelas 1. Iya. Alhamdulillah. Kalau Pak Taju apalagi ini yang kira-kira bisa disampaikan untuk para orang tua di rumah, ayah dan ibu? Baik tadi kalau kata Bu Dharma tidak harus yang dekat sih sebenarnya. Tapi memang ada sedikit resiko misal agak lelah ketika tiba di
tempat pendidikan. Hmm. Jadi artinya kita pasti lebih prioritas yang Yang jarak terdekat. dekat gitu kan. Kalau jarak jauh saja berani ambil risiko, Ya, lebih menentukan arah ke depan seperti apa. Kalau benar. Pak Taji, pesan lain untuk para orang tua nih seperti apa Pak? Kalau pesan-pesan dari saya sih, ya daftarkan segera anak murid ataupun anak dari ayah bunda untuk ke Jakarta Islamic Center. Itu aja kalau saya. Iya, iya. Kalau apa namanya Bu, alumni itu bukan alumni, apa lulusan ya? Lulusan. Lulusan itu kan pasti mereka berpikir untuk pendidikan formal. Apakah dari non formal sorenya itu dari yang sudah kemana aja tuh mereka? Kalau yang ini ya, madrasah diniyah ya, Iya, iya. itu ke pesantren. Itu ke pesantren, kemudian ke SMP negeri gitu. Dan alhamdulillah mereka termasuk yang diprioritaskan kalau yang lulusan dari Jakarta Islamic Center. Apalagi yang tadi disampaikan oleh Pak Taju, pesantren ya, masuk pesantren. Gitu. Nah, kemudian alhamdulillah ada di SMP negeri 84. Kemudian apalagi pokoknya SMP negeri yang ada di sekitar kita ya, khususnya di Koja, gitu, atau Jakarta Utara. Ada juga di SMP mana? Yang di ini 114 juga. Banyak juga sih Pak, alhamdulillah. Yang baru di tahun ini ada? Baru tahun ini pesantren kita berapa orang ya yang masuk pesantren ya? Yang tahun ini dapat orang tua murid atau ayah bunda itu komunikasi pada kita sekitar 3 orang Yang ke pondok pesantren. Yang lainnya SMP Selebihnya negeri. masuk ke SMP negeri. Seperti itu. Alhamdulillah ya, ini saya sebagai apa namanya salah satu pengelolanya lah ya. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh Dewan Guru yang sudah memberikan dedikasinya yang luar biasa, yang memberikan apa dengan ketekunannya, kesabarannya, karena perhatian khususnya itu luar biasa. Dengan apa kedua tangannya itu berpengaruh, belai kasih sayangnya gitu. Aduh itu ya bukan itu, kami ya khususnya saya dari Jakarta Islamic Center banyak-banyak mengucapkan terima kasih khususnya kepada Dewan Guru, pada wali santri yang sudah menitipkan anaknya, kooperatifnya, kerjasamanya yang luar biasa, dan kepercayaan yang penting. Kepercayaan itu yang kami pegang Bang Andi dan Ayah Bunda, karena kalau insya Allah kalau sudah dipercaya, insya Allah insya Allah bisa mengemban tugas untuk mencetak dan membentuk generasi yang hebat. Insya Allah kita akan kuat ya. kuat dan hebat. Iya, alhamdulillah. Karena kayaknya harus menempatkan anak hampir persis dengan anak sendiri ya. Iya. Ya, bagaimana cara membelai, bagaimana cara memberikan satu pembelajaran, menerapkan pembelajaran pendidikan ketika kita menghadapi anak sendiri ya. Anak sendiri. Karena akan kelihatan nanti terukur gitu ya. Dan satu lagi Bang Andi, para ayah bunda mohon maaf kalau mungkin ada yang yatim dan piatu ataupun duafa ya, jangan khawatir, aduh saya pengen sekolah di Jakarta Islamic Center tapi saya nggak punya uang, misalnya saya ya menengah ke bawah. Ibu jangan khawatir, Anda yang mendengarkan siaran kami di JSC Morning pagi ini ya bisa bergabung dengan kami ya untuk yatim, piatu dan duafa pendaftaran gratis. Kemudian untuk pembiayaan SPP juga ada keringanan ya. Jadi semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang ada di Jakarta Islamic Center. Kita bedakan, oh dia kaya, dia miskin, tidak. Semua sama. Dan pendidikan juga semua berhak mendapatkan. Pak Taji mau nambahin?
Atau sekali lagi silakan sampaikan bagaimana untuk pendaftarannya Pak Tajul. Pendaftarannya persyaratan pendaftaran itu buat ayah bunda untuk masuk di Islamic Center. Pertama, akte kelahiran. Kedua, kartu keluarga. Ya. Ketiga, pas foto ukuran 3x4 2 lembar. Itu saja. Dan mengisi formulir. Nanti. Waktunya itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 10 sampai jam 4 sore. Setiap hari Senin Sampai Jumat. jam 8 sampai jam Jam 4, jam 10 sampai Jam jam 4 10 sore. pagi Jam 4 sampai sore. jam 4 sore. Iya, kalau tadi infonya juga tanggal 12 Iya. Juli terakhir, maka mudah-mudahan para ayah bunda dan yang menyimak siaran kita hari ini segera untuk memutuskan kapan untuk segera datang ke Jakarta Islamic Center di tempat sekretariat pendaftaran, tepatnya di mana? Gedung Sosbud ya. Gedung Sosbud. Lantai Ada Pak Taju dan juga guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain, iya. Tapi hari kerja hari Senin sampai Jumat ya, insya Allah masih terus dibuka berarti. Terus. Baik Brahma, sebelum Yes, kita ya. akhiri mungkin ada yang sampaikan terakhir di penghujung pertemuan kita hari ini, silakan. Ya. Terima kasih untuk ayah bunda yang sudah menyaksikan JC Morning di pagi hari ini, dan harapan kami semoga ayah bunda memilih tempat pendidikan yang tepat adalah di Jakarta Islamic Center. Insya Allah pendidikan yang ada di Jakarta Islamic Center ini bisa mengcover semua kebutuhan ataupun harapan para ayah dan bunda. Mari bergabung bersama kami di pendidikan Jakarta Islamic Center, Playgroup TKQ, TPQ, dan Madrasah Diniyah Jakarta Islamic Center. Iya, baik Bu Dharma, terima kasih. Pak Taju juga terima kasih, dan juga Mitra JC terima kasih yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Inilah akhir kebersamaan kita di hari ini di JC Morning. Bagaimana kita untuk menentukan masa depan kita dimulai dari pemilihan lembaga pendidikan yang tepat dan hebat. Insya Allah Jakarta Islamic Center melalui jenjang pendidikan yang ada mulai Playgroup, TKQ, TPQ, dan juga Madrasah Diniyah sampai usia 12 tahun. Para ayah dan bunda, kekhawatiran kita jangan berlebihan, tapi tentukan segera bergabung bersama kami, baik yang jaraknya dekat ataupun yang agak jauh. Kalau memang terjangkau, kami sangat membuka untuk bergabung. Silahkan bersama dengan lembaga pendidikan non formal yang ada di Jakarta Islamic Center. Selamat bergabung dan selamat melanjutkan pembelajarannya nanti di Jakarta Islamic Center untuk Anda tercinta, dan sehat terus, sukses untuk kita semua ayah bunda. Salam takzim kami untuk ayah dan bunda yang saat ini terus memberikan yang terbaik dari semua sisi untuk Ananda tercinta. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.